DKVPP Jember mediasi keluhan warga terkait debu dan bau kandang ayam di Desa Lojejer. DKPPP Jember gelar vaksinasi, PMK jemput bola di Desa Lampeji untuk lindungi puluhan ternak sapi warga. Mentan Amran beberkan 9 strategi kunci keberhasilan percepat swasembada pangan nasional. BRIN dan ITB temukan 3 spesies baru tumbuhan endemik Sumatera di medsos. Pemirsa, berikut ringkasan berita hari ini. Dan kami akan menyampaikan berita hari ini. Berita pertama dikutip dari laman ppid.jembercup.go.id pada tanggal 14 April 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan DKPP Pejember meninjau lokasi kandang ayam dan penggilingan padi di Desa Lojejer yang dikeluhkan warga karena dampak debu serta bau. Meski usaha tersebut berskala kecil, posisi keduanya yang berdampingan di lingkungan permukiman baru memicu perhatian khusus terkait kenyamanan warga sekitar, terutama saat musim panen raya. Sebagai solusi, petugas memberikan pembinaan mengenai standar sanitasi dan pengelolaan limbah, serta menegaskan pentingnya kelengkapan izin agar aktivitas ekonomi tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu keharmonisan masyarakat setempat. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari laman resmi ppid.jembercup.go.id pada tanggal 15 April 2026. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember melalui Puskeswan Jenggawah sukses melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap 71 ekor sapi di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari. Kegiatan jemput bola yang menyasar kawasan Curah Laos ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal bagi ternak warga serta menekan risiko kerugian ekonomi akibat penyebaran penyakit menular. Selain pemberian vaksin, petugas medis juga memberikan edukasi intensif mengenai pentingnya biosecurity kandang dan deteksi dini gejala penyakit guna memastikan sektor peternakan di wilayah pedesaan Jember tetap kuat dan produktif secara berkelanjutan. Berita selanjutnya dikutip dari laman resmi pertanian.go.id pada tanggal 16 April 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan 9 strategi kunci yang berhasil mempercepat capaian swasembada pangan nasional hanya dalam waktu 1 tahun. Strategi tersebut mencakup reformasi kebijakan melalui penyederhanaan 145 aturan pupuk, realokasi anggaran sebesar 3,8 triliun rupiah ke sektor produktif, hingga masifnya program intensifikasi lewat pompanisasi dan benih unggul gratis bagi petani. Dampak nyata dari langkah terukur ini terlihat dari lonjakan produksi beras nasional tahun 2025 sebesar 4,07 juta ton, serta stok cadangan beras pemerintah yang mencapai rekor tertinggi sejarah sebesar 4,8 juta ton per April 2026. Dengan peningkatan nilai tukar petani ke angka 125,35, pemerintah menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada pada posisi yang sangat aman dan mandiri tanpa bergantung pada impor beras medium. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia.
Berita terakhir dikutip dari laman kl.antaranews.com pada tanggal 14 April 2026. BRIN bersama tim ITB berhasil mengidentifikasi 3 spesies baru tumbuhan Homalomena endemik Sumatera yang ditemukan melalui perdagangan tanaman hias di media sosial. Ketiga spesies ini memiliki ciri morfologi unik yang membedakannya dari jenis lain, menunjukkan bahwa platform digital dan komunitas kolektor berperan penting dalam mengungkap kekayaan hayati yang belum terdokumentasi. Temuan yang telah dipublikasikan secara internasional ini semakin memperkuat posisi Sumatera sebagai pusat keanekaragaman flora di Asia Tenggara, sekaligus menekankan pentingnya riset berkelanjutan terhadap tanaman asli Indonesia. Sekian berita Agronews hari ini, sampai jumpa.